Selamat malam pemirsa, inilah dia Gojek Traveloka Liga 1 yang kembali menjumpai Anda dari Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Ada pertandingan antara PSNI menghadapi Persija Jakarta. Akan segera sama-sama kita saksikan pemirsa dari Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Ini dia pertandingan Gojek Traveloka Liga 1 dan kick-off. Babak pertama sudah dilakukan. Kita lihat pemirsa bagaimana para pemain dari PSNI kali ini. Bola dikuasai oleh Ganjar Mukti. Ya, ia berikan bola kepada Hong Song Hat. Ini cukup menarik ketika ternyata pelatih Iwan Kolev menaruh Hong Song Hat di posisi center back dan malah menaruh Manahaty Lestusan di posisi tengah. Biasa tampaknya akan diambil oleh Bruno Lopez, pemain yang sudah mencetak 2 gol sejauh ini bagi Persija Jakarta. Ya, ada 5 pemain yang menjadi pagar tendangan dari dan gol! Is the man. Kebiasaan yang dilakukan oleh seorang Bambang Pamungkas, dan ini dia buktinya dengan ketenangan, dengan usia yang sangat matang, membuat Lopez mampu melepaskan tendangan ke pojok kiri gawang. Luar biasa, Renzo. Bruno Lopez menaruh bola ke pojok kiri dari gawang Teguh Amiruddin, dan ekspresi dari Teko yang memeluk Cak Mustaqim setelah Bruno Lopez mencetak gol yang ketiga di musim ini bagi Persija Jakarta dalam Gojek Traveloka Liga 1. Langsung direbut kembali, kita saksikan oleh Irfandi Zain, dan kali ini Amrizal Umandaylo dan maksudnya berikan bola kepada Bambang Pamungkas. Cenderung bermain di daerah pertahanan mereka sendiri, terburu-buru melepaskan bola ke depan, justru jatuh di kaki pemain Persija Jakarta dan jadi saja berbuah gol bagi Persija Jakarta. Kita lihat pemirsa, inilah dia bagaimana mengangkat tangan meminta maaf Amrizal Umandaylo setelah mendapatkan umpan matang tadi dari Bambang Pamungkas. Kali ini kerjasama kembali kita saksikan Manahaty Lestusan, umpan melebar, kali ini sebuah umpan tarik sundulan coba dilakukan tarik Hitaba. Ya, sangat disayangkan keputusan wasit, harusnya berbuah kartu kuning, Renzo. Kita saksikan Ramdhani Saluhu dengan gerakan tangannya meminta rekan-rekannya lebih mendekat ke arah gawang dari Teguh Amiruddin. Kali ini sebuah ancaman dilakukan oleh Ramdhani Saluhu dan Ini tidak mengantisipasi pergerakan dari Bruno Lopez sehingga membuat hal yang sama kembali terjadi dan situasi yang sama menghasilkan gol yang kedua bagi Persija Jakarta. Kita lihat Ramdhani Saluhu dan tendangan yang kita saksikan, dan boom, masuk ke gawang dari Teguh Amiruddin ketika ada gerakan dari beberapa pemain dari Persija Jakarta. Dan ini dia Ramdhani Saluhu yang sempat tidak bermain dalam beberapa pertandingan awal bagi Persija Jakarta. Maka wajarlah pemain ini begitu emosional ketika ia tampil dengan menjadi pemain pengganti tetapi berhasil mencetak gol bagi Persija Jakarta. Seakan-akan beban yang selama ini ia rasakan, curhatan hati yang ia rasakan bisa lepas di malam hari ini dengan sebuah golnya untuk Persija Jakarta. Ya, kita lihat pemirsa, apa yang terjadi? Tampaknya handball yang diberikan oleh wasit Farid Hitaba terhadap pelanggaran terjadi dari pemain Persija Jakarta. Ya, kita tunggu keputusan dan juga tayangan yang lebih jelas bagi kita apa yang terjadi di kotak penalti Persija Jakarta. Reaksi yang sangat keras diberikan oleh pemain Persija terhadap wasit. Ya, kita akan tunggu bagaimana Farid Hitaba mendekati fourth official. Ya, dan ini dia dalam tayangan lambat. Ya, Ryuji Utomo tampaknya yang berusaha untuk menahan bola, di mana para pemain dari ini dia. Ya, tidak terlalu jelas memang terlihat bagaimana proses terjadinya foul atau juga handball yang dilakukan oleh ya kita berharap fair play terus ditunjukkan oleh kedua tim. Betul sekali. Berikan kebebasan kepada wasit untuk memberikan keputusan terbaik. Ya, ini juga memang dibutuhkan bagaimana kedewasaan dari seluruh pemain. Kita saksikan pemirsa bagaimana memang pastinya ada keputusan-keputusan yang bisa jadi memang salah dari wasit memimpin jalannya pertandingan. Tetapi keputusan apapun juga memang harus dihormati. Wasit harus berani. Wasit harus memberikan keputusan apa yang diyakininya benar. Kekurang beranian wasit, keraguan wasit tentu membuat 2 kali berturut-turut yang dilakukan oleh penjaga gawang Andri Tani Ardiansyah apabila ia tetap menutup pertandingan dengan skor 0-2 ini.
Ini adalah laga yang paling menenangkan bagi seorang Andre Tani. Tidak ada ancaman praktis sama sekali ke gawangnya. Akhir dari pertandingan PSNI menghadapi Persija Jakarta 0-2. Persija Jakarta mendapat tuan rumah PSNI lewat gol yang tadi dicetak oleh Bruno Lopez dan juga Ramdan Saluhu dan menjadi clean sheet ketiga bagi Andre Tani Ardiansyah.